warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, pelajaran yang pertama ya di hari Jumat ini belajar pelajaran akidah akhlak. Ya, belajar akidah akhlak bab 4 tentang belajar hidup sehat dan bersih. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, kebersihan dapat dijaga bila kita mau hidup bersih. Ya, kesehatan itu mahal harganya ya. Makanya kalian harus jaga kesehatan dengan apa? Dengan cara membersihkan diri kita terlebih dahulu. Contohnya sekarang misalkan ada virus corona COVID-19 ya, atau yang disebut dengan corona. Nah, kita harus apa? Sering-sering mencuci tangan, menjaga kebersihan tuh. Memakai masker kalau bila bepergian, ya, jaga jarak. Itu salah satu menjaga kebersihan kita agar hidup kita sehat, ya. Ternyata kebersihan adalah hal yang disukai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidup bersih menjauhkan kita dari segala penyakit, ya. Nah, di halaman 50 ya, salah satu akhlak terpuji yang harus dibiasakan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan, ya. Nah, kesehatan itu sangat penting untuk siapa? Untuk diri kita. Menjaga kebersihan bisa menjauhkan dari penyakit. Apabila badan kita sehat, tidak akan mudah terjangkit oleh penyakit, ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, kita akan bahas ya di bab selanjutnya, di subbab selanjutnya. Perintah Allah untuk hidup sehat dan bersih. Ternyata hidup sehat dan bersih itu diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saat akan melaksanakan apa? Salah satunya saat melaksanakan sholat. Kita harus bersih, baik pakaian kita, baik diri kita, ya, terhindar dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kebersihan badan, pakaian dan tempat sholat adalah satu syarat sah sholat. Ya, Allah pun memerintahkan kaumnya untuk apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam Al-Quran Allah pun memerintahkan. Bahkan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, perhatikan ada di halaman 51-nya. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, anak beriman harus menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Seperti halnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, an-nadhafatu minal iman, ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman, ya. Menjaga kebersihan harus dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Diri kita pun harus dijaga kebersihannya dengan cara apa? Mandi yang bersih, pakaian yang bersih, ya. Begitupun lingkungan kita harus dijaga kebersihannya. Nah, penerapan pola hidup sehat dan bersih, ya, di halaman 52-nya. Tubuh kita ciptaan siapa? Tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Tubuh kita haknya harus dipenuhi, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu." Haknya apa badan kita? Haknya dibersihkan, makan saat lapar, haus, ya, haus minum, ya. Saat misalkan lelah ya tidur, ya. Misalkan sakit ya berobat, ya. Itu hak badan kita. Hidup sehat dimulai dari badan, pikiran, dan perbuatan kita. Perbuatan kita contohnya apa? Jangan sampai membuang sampah sembarangan, ya. Hidup bersih itu harus dilakukan di mana saja, di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar.
rumah tempat tinggal kita, ya, rumah tempat berkumpul kita bersama keluarga, bersengkarama, bersendoguro bersama ayah kita, bunda kita, adik atau kakak kita, harus dibersihkan, harus terjaga, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Mau nggak rumah kita berantakan tuh, banyak kotoran, misalkan, mau nggak? Nggak mau, makanya harus kita bersihkan. Kalian misalkan nih habis pulang ngaji, ya, habis pulang sekolah, pakaian kita nih mau ganti pakaian, jangan sampai ditelantarin di mana saja. Sepatu jangan sampai yang satu di ruang tamu, yang satu di dapur, tidak boleh. Harus kita rapikan, ya, menjaga kebersihan, ya. Ya, di lingkungan sekolah, kalian misalkan di tempat meja kalian, ada kertas, ada bekas jajanan tuh di meja kalian. Kita harus bersihkan, kita harus buang ke tempat sampah, ya. Di tempat pensil kita nyerut, di tempat pensil kita, kita harus bersihkan, ya. Rapihin tempat pensil kita, rapihin tas kita. Misalkan di tas kita ada bekas jajanan, kita harus rapihkan, dibuang ke tempat sampah. Nah, ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar, misalkan ada sampah berserakan, kita minimal dari kita, misalkan kita jajan, jangan sampai buang sembarangan di lingkungan sekitar kita. Kita jajan nih, mau ngaji kita jajan dulu, masuk ke masjid, masuk nginjek karpet, jajan, makan cilok, makan cireng, makan cimin di dalam masjid ada karpetnya, tumpah. Makanya kalau makan jangan sampai di mana, di dalam masjid, di dalam musola, di luar aja. Di luar pun harus dijaga, ya. Kalau bekas jajan kita harus dibuang ke tempat sampah, itu di lingkungan sekitar, ya. Nah, ini kita belajar hidup sehat dan bersih. Ingat, ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman, ya. Sekian dari Mister. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.